Bagaimana dengan vaksin, Dok? Nah, ini kan banyak ibu-ibu yang tidak mau vaksin. Padahal kan vaksin merupakan salah satu ikhtiar untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Bagaimana menurut dokter? Jadi ulama itu membolehkan vaksinasi, membolehkan imunisasi, ya, kecuali sedikit sekali yang memang melarang. Yang melarang pun dikaitkan dengan tadi dikatakan kandungan yang mungkin dianggap kontroversial. Namun bagi ulama yang lain sudah dijelaskan bahwa yang dianggap kontroversi itu pun sebenarnya tidak apa-apa. Ada yang tidak apa-apa karena penjelasannya memang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya tidak berbahaya secara kesehatan maupun secara syariat. Namun ada juga yang tidak apa-apanya karena dianggap darurat karena tidak ada pilihan lain. Ya. Jadi mengapa dianggap aman secara syariat? Karena ada pemahaman fikih yang mengatakan bahwa andai kata ada kandungan atau pernah bersentuhan dengan tripsin misalnya, tripsin itu enzim dari binatang yang dianggap haram atau yang haram, namun melalui proses teknologi pembuatan vaksin yang canggih, sudah diproses sedemikian rupa dengan pencucian yang ratusan ribu kali, sehingga secara fikih dengan kaidah istihalah istihlak, kemudian vaksin itu menjadi halal, menjadi bersih. Kalau diperiksa secara laboratorium, sudah tidak ada kandungan lagi enzim tripsin itu di dalam vaksin. Bahkan dikatakan kalau masih ada kandungan enzimnya, vaksin itu malah nggak jadi. Nah, itu penjelasan dari para ahli kimia yang menjelaskan tentang proses pembuatan vaksin. Guru saya, senior saya, Profesor Mursyidi antara lain pernah mengatakan seperti itu. Ya, jadi dalam kondisi tertentu justru cemaran dari itu bahan itu malah membuat vaksinnya nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya melalui proses panjang itu sudah dihilangkan kandungan itu, sehingga ibu-ibu, bapak sekalian tidak usah khawatir. Toh ulama dan pemerintah itu mengharuskan, ulama membolehkan, mengapa harus takut, mengapa harus mikir berulang kali untuk memberikan vaksin. Pandemi itu juga harusnya tidak menghalangi vaksin. Mengapa? Jangan sampai anak terhindar dari COVID, tapi lalu terkena wabah yang lain. Naudzubillah min dzalik, difteri misalnya. Difteri tidak kalah mematikannya dengan COVID. COVID berbahaya jelas. Tapi difteri akan menyebabkan gangguan pernapasan pada anak dan bisa meninggal dunia juga karena dia mengalami obstruksi atau penutupan jalan napas misalnya. Polio, naudzubillah min dzalik, dapat menyebabkan kelumpuhan. Walaupun mungkin tidak meninggal, bisa lumpuh. Coba, masa terhindar dari COVID tapi menjadi lumpuh cacat. Naudzubillah min dzalik. Maka untuk imunisasi silakan ibu-ibu tetap melaksanakan sesuai dengan jadwal. Diatur saja bagaimana dicari tempat yang relatif sepi, yang tidak banyak pasien yang sakit, atau jamnya yang diatur begitu, supaya tidak tumpuk dengan orang-orang yang sakit. Walaupun tidak selalu berarti kemudian ketemu dengan orang sakit juga mesti sakit juga enggak. Karena memang faktor risiko, tetapi semuanya bisa kita kendalikan. Begitu, Dokter Ida.